pada siang hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang lalu, yaitu masking ya. Oke, jadi masking itu apa? Masking itu adalah salah satu teknik bagaimana kita membuat objek itu tertutup atau ibaratnya namanya penopengan ya. Konsep dasar dari animasi ini adalah menutup atau menopeng objek. Jadi contohnya nanti jika kita ingin mengedit sebuah objek supaya itu kita ambil bagian-bagian tertentu, itu bisa kita edit menggunakan konsep masking ini ya. Jadi biasanya konsep masking itu nanti digabungkan dengan konsep mate. Nanti ada lagi setelah ini ya, materi minggu depan. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat video-video film di film layar lebar itu kan ada beberapa animasi yang bagus, itu sebenarnya dia menggunakan teknik masking sehingga objek backgroundnya bisa diganti dengan objek-objek background yang lain, sehingga itu sebenarnya tidak nyata. Artinya ketika video itu berada di gunung salju, itu sebenarnya tidak di gunung salju, tapi dia hanya di studio dan nanti dikonsepkan menjadi seakan-akan seperti di gunung salju ya. Jadi konsep masking ini sangat penting karena teknik ini banyak sekali digunakan untuk dunia animasi dan multimedia. Jadi teman-teman harus menguasai dulu yang animasi kemarin, transformasi, posisi ya, ada skala, ada rotation dan lain-lain. Yang dari sini nanti juga bisa masking itu juga bisa dianimasikan. Contoh sederhana adalah ketika teman-teman lihat film Zorro ya. Zorro itu kan dia pakai topeng ya. Topeng itu kalau di Zorro-nya itu begitu, yang ditutup pakai topeng itu sesuatu yang tidak terlihat. Justru kalau yang di dalam masking ini, di dalam multimedia itu justru yang di topeng itu yang nanti akan terlihat. Jadi nanti gambar-gambar yang ingin kita tutup itu kita berikan namanya topeng ya. Jadi kita kasih topeng supaya nanti dia bisa tertutup atau terbuka gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis masking. Yang pertama itu ada nanti namanya shape, yang kedua ada feather, yang ketiga ada expansion, yang keempat ada opacity ya. Jadi nanti ini langsung kita menuju ke praktek. Jadi teman-teman sudah diharapkan sudah bisa menginstal Adobe After Effects, boleh versi apapun yang jelas. Kalau Bapak menggunakan CS3 bagus lagi yang menggunakan versi 2020. Nanti di pertemuan setelah UAS atau mungkin nanti teman-teman minggu depan nanti ada beberapa materi tingkat advance. Nanti memang memerlukan fitur-fitur yang harus menggunakan After Effects 2020. Contohnya nanti ada namanya fitur tracking. Tracking itu dia kalau di dalam CS3 ke bawah atau dia sisi ke bawah itu belum ada tracking, tapi kalau di dalam sisi yang ke atas itu sudah menggunakan fitur tracking. Sehingga mau tidak mau nanti kita harus mengupdate software kita kalau untuk kebutuhan tertentu yang memang itu kita membutuhkan. Jika tidak membutuhkan ya berarti nggak perlu harus update After Effects-nya gitu ya. Oke, terus seperti biasanya untuk video-video nanti kan kita upload di channelnya Bapak, Pepep Andromeda Channel. Silahkan untuk di subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya nanti ketika ada update-update video teman-teman bisa langsung mengetahui. Oke, langsung saja untuk materi sudah Bapak upload di Google Classroom. Silahkan bisa di download di sana, termasuk PPT-nya hari ini, termasuk bahan-bahan yang sudah ada. Nanti bisa di download di GC, nanti bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke After Effects-nya. Ini saya tutup dulu. Kita mencoba masuk membuat project untuk masking. Oke, jadi masking ini ada beberapa nanti metodenya macam-macam ya. Kita ambil dari yang simple dulu sampai dengan nanti kita menunjukkan masking yang lebih agak ribet dikit gitu ya. Oke, bahan-bahan sudah Bapak siapkan di folder ini. Oke, di animasi season 3 nanti di sini bahannya teman-teman sudah ada di sana. Oke, selanjutnya sebelumnya kita bikin komposisi baru dulu menggunakan composition, new composition, selalu sama menggunakan 5 detik saja, ukuran paling kecil supaya lebih ringan ya. Terus selanjutnya ini kita importkan. Jadi ada 5 file di sini, ada awan,
jumper, kupu, malam, dan panorama PSD ini berbentuk PNG. Oke, coba kita masukkan ke dalam perpustakaan digital kita sini. Ya, sekarang sudah punya beberapa. Oke, kita coba masking yang pertama, yaitu masking menggunakan file PSD ya. Pertama kita masukkan dulu filenya. Kita menggunakan satu video, namanya video malam seperti ini. Ini kalau kita putar cuma seperti ini ya, ada videonya. Oke, selanjutnya ini kita coba pengen membuat masking sederhana, yaitu menggunakan PSD. Jadi nanti file ini boleh dibuat tersendiri dengan aplikasi tertentu, mungkin bisa menggunakan Adobe Photoshop atau menggunakan AI atau menggunakan Corel juga bisa. Oke, ini saya bikinnya pakai Photoshop, saya bikinkan di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Otomatis gambar-gambar yang ada di dalam tertutup oleh masking ini akan tertutup, tetapi yang ada tulisannya di panorama dia akan muncul. Nah, seperti ini ya. Kita bisa langsung mencoba untuk animasinya seperti ini. Nah, jadi video ini tetap berputar, tetapi dia di latar belakang. Contoh kalau ini kita ingin menggerakkan videonya ke bawah begini juga bisa. Nah, nanti dia yang terlihat itu hanya gambar-gambar yang terlihat di dalam panorama. Coba kita coba membuat animasinya ya. Kita menggunakan position. Ini jangan lupa timelinenya kita taruh di depan dulu, lalu kita menggunakan position, kita klik stopwatch ya, klik begini. Lalu ini kita geser ke sini, untuk posisinya kita turunkan. Ya. Maka ketika nanti kita putar, video ini akan berbentuk seperti ini. Nah, dia seakan-akan gambarnya bergerak ke bawah ya, tapi dengan metode masking. Ini ya teman-teman ya, ini yang masking yang pertama. Oke, terus yang kedua kita menggunakan teknik masking yang kedua, yaitu menggunakan bentuk shape. Contoh ya, saya hapus dulu masking yang ini posisinya juga saya hapus, kita bikin baru lagi tengah. Kita membuat sebuah masking baru, yaitu menggunakan gambar rectangle seperti ini. Kita klik. Nah, otomatis yang terlihat di sini ini adalah bentuk daripada masking yang kita bikin. Ini juga bisa diedit nanti. Katakanlah ini kita pengen ngedit bentuknya juga bisa ya. Oke, selanjutnya masking ini juga bisa digeser. Sebagai contoh, ini kita coba bikin animasinya. Bentar. Katakanlah gini, ini yang di sini ya. Kita coba di padnya shift ya. Oke, jadi kalau kita running, dia akan terlihat seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga bisa kita transformkan, nanti bisa menggunakan ini ya, position bisa kita geser, tinggal kita menganimasikan saja gitu ya. Terus selanjutnya ini yang terakhir adalah masking yang agak sedikit rumit jika kita memerlukan sebuah gambar yang perlu kita tutupi. Nanti ini bisa kita kembangkan lagi. Pada dasarnya kita hanya mempelajari yang simbol-simbol, nanti untuk pengembangan silakan banyak latihan ya. Oke, kita menggunakan dua objek lagi, satu malam. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan gambar langit ini, kita ganti menjadi gambar langit yang lain. Berarti ini kita harus membuat topeng untuk membuat video ini seakan-akan nanti tercut gitu ya. Kita coba menggunakan gambar pen, klik, lalu ini kita pilih satu-satu. Ini caranya. Ini kita akan mengambil gambar bangunannya doang. Memang butuh telaten ya.
Oke, penelitian. Ini boleh taruh di luar, nggak ada masalah ya. Sekarang kita punya masking yang tadi kita kotakin, ini berarti yang terlihat, maka yang di sini akan terjadi warna hitam, artinya ini sudah tertopeng. Selanjutnya kita akan membuat satu gambar untuk mengganti latar ini, yaitu dengan gambar langit. Contoh, ini saya punya video satu lagi namanya awan, kita letakkan di sini. Ini ya, ini saya coba geser ke sini untuk awannya sudah bergerak. Lalu kita balik layernya. Nah, maka terlihat bahwa di sini langitnya sudah berubah menjadi langit yang sudah kita bikin. Berarti ini kita sudah bisa mencoba mengefek animasinya seperti ini kalau kita lihat. Nah, jadi teman-teman bisa mengganti background ini dengan background yang Anda pilih sendiri. Selanjutnya, untuk memperhalus ini kita bisa menggunakan teknik-teknik seperti feather ya, seperti ini ya. Kita lihat di sini, kita customisasi di sini di dalam mask. Di sini ada efek feather. Feather itu fungsinya untuk memperhalus atau mengaburkan di bagian pinggirnya dari masking ini. Fungsinya di sini. Kita lihat, nah, ini kita edit feedernya, maka seperti itu feedernya. Bisa lihat di tampilan. Kita coba ke awan, nah, maka di sini agak blur, fungsinya mengeblurkan di bagian pinggir sini. Feeder ini digunakan ketika nanti gambarnya terlalu potongannya terlalu jelek gitu, sehingga supaya potongannya kelihatan halus. Oke, selanjutnya untuk opacity ini juga bisa kita gabungkan. Dalam hal ini opacity ini untuk tingkat soliditas dari gambar. Kalau kita gunakan yang versi rendah, seperti ini maskingnya, maka yang termasking di sini ini akan lebih cerah. Terus yang ketiga adalah expansion. Expansion ini fungsinya adalah untuk membuat masking itu skalanya lebih besar atau lebih kecil. Seperti ini ya. Nah, ini sudah kita menggunakan teknik expand, teman-teman. Jadi semua yang mengandung jam di sini ada stopwatchnya, itu berarti dia posisinya bisa dianimasikan, ada jamnya. Oke. Nah, untuk mengedit nanti katakanlah membuat tone warnanya lebih cerah dan sebagainya, nanti kita masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan efek nanti di sana. Oke teman-teman ya, jadi ini kita membuat masking untuk mengedit video, mengganti latar. Nanti untuk video-video yang lain bisa Anda sesuaikan, dan yang nanti di pertemuan selanjutnya akan kita mencoba untuk mengganti background tetapi gambarnya bergerak. Artinya kalau ini kan gambarnya stabil, kalau gambar orang bergerak berarti nanti maskingnya juga harus bergerak. Nanti di situ ada teknik yang namanya nanti masking tracking atau tracking map ya, di situ. Ya teman-teman ya, untuk materi hari ini saya kira itu dulu, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.